inspirasi. That was We Play Adera, Melukis Bayangmu. Seperti biasa dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang nanti di program Indonesia Bisa, kita akan membahas tentang bisnis UMKM ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas yang lagi hits sekali mungkin di kalangan kita ya, yaitu bisnis thrifting pre-love. Nah, untuk membahas topik ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang muda, berpotensi, yang cantik, yang sudah berpengalaman kali ya di bidang ini. Oke, langsung saja kita sapa Ibu Desi Purnama. Mbak Desi Purnama ya. Selamat siang Mbak Desi Purnama. Halo, selamat siang. Waduh, apa kabar Mbak Desi? Astungkare baik. Astungkare baik ya. Oke, terima kasih ya sudah bisa hadir di Pro 1 RRI Singaraja ya. Oke, jadi untuk membahas lebih dalam lagi tentang bisnis thrifting pre-love ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin kali ya Mbak Desi ya, thrifting pre-love ini seperti apa sih bisnis itu? Thrifting itu kata ngetrennya di kata dunia. bekennya lah ya. Oke. Thrifting itu kayak barang bekas yang masih layak pakai dengan harga terjangkau gitu. Dengan harga kita terjangkau. bisa mendapatkan barang branded tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Thrifting. Tapi kalau untuk kualitas kayak begitu mungkin kita bisa ukur ya sebelum kita membeli itu ya sebagai modal ya. Oke, Ibu Desi, mungkin banyak orang tertarik untuk memulai bisnis thrifting pre-love ya. Iya. Kayaknya ini menjanjikan, tapi banyak juga yang mungkin masih bingung. Gimana sih cara memulai? Mungkin apa sih tips-tips awal kali ya untuk memulai bisnis ini? Karena kadang kan bikin kita bingung nyarinya di mana ya kan. Iya. Apalagi yang namanya barang second hand. Nah, gimana tuh? Kalau dari saya sendiri untuk memulai bisnisnya itu berawal dari baju sendiri dulu yang yang masih layak pakai. Terus kita udah nggak bisa nggak muat, kita jual waktu awal mulai itu baju sendiri dulu, baru kita jual. Ternyata banyak yang mau dan banyak banget minatnya. Responnya banyak ya. Terus setelah itu teman-teman banyak yang kayak titip jual gitu, jualin dong baju aku, jualin dong gitu. Jadinya semakin banyak yang minat, jadinya saya harus nyari banyak stok kan. Jadinya saya berusaha ngambil bal gitu, bal dari luar. Bal itu maksudnya kodian atau ya, gimana? satu bal gitu, 100 kilo. Oh gitu. Satu karung gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak Desi memang tertarik sekali untuk berbisnis ini thrifting pre-love? Mulainya kan dari pas COVID tahun 2020 ya, kayak bingung kuliah sambil apa gitu. Mencoba bisnis ini karena udah banyak mencoba bisnis-bisnis yang lain kayak jualan bawang, jualan orsop. Oh, sebelumnya udah sempat jualan ini ya, bawang apa? Iya, semua bisnis udah pernah saya giniin. Terus karena bisnis ini menurut saya banyak peminatnya, banyak banget yang mau, sampai 2020 sampai sekarang masih banyak juga peminatnya. Jadi saya jalanin yang ini gitu, yang lancarnya ini. Oh, gitu. Lancarnya ini ya, dari coba-coba, Iya. iseng-iseng berhadiah lah ya. Ya itu. Berarti sekarang mainnya apa nih? Thriftingnya untuk barang-barang second handnya main di fashion kah? Main di mungkin barang-barang yang lainnya mungkin apa? Lebih Mainnya dominan? Dominannya di pakaian cewek, fashion cewek, fashion di cewek. baju-baju cewek ya. Kalau pakaian cowok ada nggak? Ada, nanti ada ya? Ada tapi di perjaketan aja. Kalau mainnya di jaket. Kalau ceweknya dari atas sampai bawah dijualnya. Waduh, lengkap detail ya kalau Iya, cewek ya. Waduh, emang sih kalau cewek-cewek kalau buat yang namanya belanja ya kan nomor satu ya. Daripada kita beli barang-barang branded yang baru ya kan, mengeluarkan banyak duit ya kan. Iya. Lebih baik kita cari barang yang second hand yang bisa dibilang murah meriah ya kan. Itu kalau boleh tahu permodalan awal itu kalau misalkan kita mau ngambil dari tangan pertama ini misalkan kan mainnya perbalan ya. Iya. Perbalan itu berapa kodi sih? Satu ya atau gimana? Satu karung gitu. Satu karung 100 kilogram. Isinya satu jenis dia. 100 kilogram tuh misalkan isinya kaos aja 100 kilogram gitu. Jadi satu jenis satu bal itu ya, satu jenis. Iya. Oke. Itu kira-kira dipasang harga berapa tuh dari ininya? Balnya. Untuk bal kaos tuh biasanya harganya dari 4.500.000 sampai 5 juta. Itu isinya tergantung ya, karena balnya belum tahu
istilahnya beli kucing dalam karung gitu. Oh, beli kucing dalam karung ya. Belum Pokoknya tahu isinya estimasi ya. bagus Berarti atau kita harus milih-milih dong ya. ya kita harus sortir dulu barang kepala, badan sama kaki gitu. Intinya kalau di thrifting gitu. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman gitu tiba-tiba kita sudah beli satu bal, gitu kan? Tiba-tiba pas pada saat memilah-milah nih ya, ada nggak kualitas yang mungkin apa namanya yang cacat begitu loh dari ininya? Kualitas. Kalau balnya kekurangannya itu ya, kekurangannya itu. banyak yang reject, noda gitu. Tapi di dunia thrifting itu sudah biasa namanya. Sudah biasa ya, mentalnya harus kuat. Waduh ini. Iya udah gitu. Berarti itu tidak mempengaruhi nih ya, tidak mempengaruhi misalkan keuntungan ya untuk ini, tidak ya? Mempengaruhi sebenarnya. Tapi pinter-pinter kita untuk memilah aja untuk mana yang dijual agak tinggi, rendah dan di sell gitu. Gitu. Berarti apa nggak bisa dicampur gitu? Misalkan kita mau pilih satu jenis aja, misalkan kaos kayak celana kayak jaket tuh gitu. Apa nggak bisa dicampur dalam satu ini kodi itu? Kalau beli balan nggak bisa dicampur. Satu bal tuh isinya hanya satu jenis aja. Gitu ya. Waduh, luar biasa juga ya. Waduh, jadi inspirasi juga nih. Tapi kebanyakan baju-baju wanita ya. Iya, baju cowok sebenarnya ada, cuma harganya melambung tinggi, mahal banget. Bisa 3 kali lipat dari harga baju cewek soalnya. Gitu ya. Jadi mainnya di cewek. Mainnya di cewek ya, lebih inilah ya, lebih profit lah ya mainnya di cewek. Karena saya sendiri, juga, gitu. Karena saya sendiri juga cewek. Oh gitu. Jadi lebih iya. mengerti passion cewek. Lebih paham lah ya. Oke. Perbandingan nih sekarang dari barang second hand kan kebanyakan ngambilnya dari luar ya, ekspor ya. Barang second hand dan barang branded. Kalau perbandingannya dari harga branded sama dari harga baru sama secondnya kira-kira berapa persen? Sebenarnya dari harganya sama aja ya. Harganya masih sekitaran di toko masih jual di rate harga barunya. Harga baru apa? Harga baru misalkan kan ini perbandingan harga itu dari sama barang second hand. Ini kan sama-sama barang impor nih, ya kan? Nah, itu perbandingan harganya berapa persen tuh ininya? Untuk barang baru sama barang second? Barang second. Saya nggak jual barang baru. Oh, nggak jual barang baru? Iya, Enggak, maksudnya untuk biar kita bisa lebih ini ya, maksudnya apa namanya membandingkan seperti itu. Sama harganya. Masih di rate harga sama sih untuk jadi mungkin bukan di harga ya, di kualitas nanti di kualitas jadinya, ya. Meski barang second kualitasnya tuh masih bagus gitu, bisa gini. Mungkin apa namanya gimana sih cara menentukan misalkan ada salah satu produknya yang kita sudah pilih kualitasnya lebih bagus, menentukan harga itu gimana? Kalau itu dari kita proses sortir tuh kita kan sudah membedakan barang kepala, kaki, badan sama kaki. Kalau kepala itu biasanya harganya lebih mahal, kalau badannya itu biasa aja. Kalau kaki itu maksudnya gimana sih kepala, badan itu kalau gimana? Jelasin. Kalau biasanya di thrifting itu kepala itu kayak brand-brand gitu, brand isinya. Terus yang badan tuh yang premium tapi nggak brand ya. Kalau yang kaki itu yang reject gitu, yang dijual murah gitu. Nah, bisa dijelasin nggak barang-barang yang reject itu seperti apa, cacat-cacatnya gimana? Kalau barang rejectnya itu kadang reject noda, reject robek dan sama sekali nggak layak pakai, itu biasanya kita yang masih layak pakai kita cuci bersih. Kalau masih bisa dijual dengan harga yang 10.000, 15.000 gitu. Oh gitu ya, oke. Apa nggak bisa dihilangin tuh noda-nodanya? Ada yang bisa dihilangin, ada yang nggak bisa kan, karena di bal tuh kan di press gitu. Kadang ada yang noda yang udah kayak dari kawat gitu nggak bisa dia dihilangin, nggak bisa kita jual. Nggak bisa dijual itu ya, oke. Nah, kalau untuk kualitas warna itu termasuk reject nggak? Barang ya kalau warnanya udah turun gitu kita masuk ke barang kaki, dia nggak bisa dijual. Tapi ada juga yang kayak saya digratiskan di toko gitu, siapa yang mau boleh ngambil aja yang untuk khusus yang barang kaki. Beli satu dapat dua gitu ya. Masuk program kayaknya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Desi Purnama ya, Mbak Desi Purnama ini menggeluti bisnis thrifting pre-love ini udah berapa lama? Dari tahun berapa? Mulainya dari 2020 akhir dan online-nya itu dari 2020 sampai 2022. Terus 2023 udah tamat kuliah
putuskan untuk buka toko sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Kalau boleh tahu tokonya di mana nih, Mbak Desi? Tokonya di timur kantor Samsat Singaraja. Timur kantor Samsat di sebelah barat berarti. Iya. Di sebelah mana itu ya? Timur. Berarti Di- sebelum kantor Samsat. Iya, kalau sebelum dari sini. kantor Samsatnya banget di samping Gang Cempaka. Samping Gang Cempaka. Mm-mm. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin Mbak Desi, gimana cara kita mungkin awal-awal nih ya, kalau kita memulai bisnis thrifting pre-love ini pastikan ya butuh yang namanya publikasi, promosi ya Iya. kan. Nah, kalau Mbak Desi Purnama sendiri itu memulainya seperti apa kalau untuk marketingnya? Kalau di marketing saya biasanya menjual di Instagram. Di Mulainya Instagram. Instagram. Terus promosinya itu kayak sewa selebgram gitu untuk mempromosikan produk-produk kita. Terus disupport teman-teman juga kan, keluarga gitu, dipromosiin teman sama keluarga sih pertamanya banget. Terus makin kesini makin banyak yang tahu dari mulut ke mulut gitu. Jadi makin rame. Itu tuh sama si Desi itu beli ini gitu ya. Iya gitu. Berarti awalnya memang dari mulut ke mulut ya, mulut ke mulut, door to door ya. Iya. Dari teman-teman ya kan. Jadi kebanyakan yang dijual baju fashion cewek kan, fashion baju cewek. fashion Itu mulai dari apa? Kalau topi itu enggak ya? Topi enggak, dari baju, tank top, celana, jas, jaket jeans gitu, semua jenis pakaian cewek dijual ya. Dijual. Luar biasa ya. Oke, kalau apalagi sekarang kan di zamannya digital ya kan. Seperti Mbak Desi katakan tadi, bilang tadi, kadang-kadang kita harus cara mempromosikannya itu melalui selebgram gitu. Itu apa enggak ini selebgram kan kalau pada umumnya kan punya harga ininya ini ya. Itu gimana tuh? Apa enggak rugi atau gimana? Kalau awal-awal emang modalnya kita harus berani ya. Berani ya? Berani Itu aja bayar modalnya. karena di sekarang ini kan butuh banget promosi sama kerjasama sama selebgram gitu biar makin luas yang tahu. Jadi menurut saya nggak rugi sih. Nggak rugi ya. Kita juga punya selebgram di sini di RRI itu yang lagi duduk. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Desi ya. Oke, sekarang kan banyak orang yang mungkin khawatir ya Bu Desi ya dengan mungkin kualitas barang pre-love. Lalu bagaimana cara kita tuh meyakinkan pembeli bahwa barang yang kita jual ini memang benar-benar berkualitas. Apalagi kan dalam apa namanya stigma kita sebagai ini pembeli gitu kan yang namanya barang second hand walaupun itu import tapi kadang-kadang kan pasti punya kekurangan begitu kan. Nah, itu gimana cara meyakinkan pembeli? Karena bisnis thrifting ini udah banyak yang tahu ya. Caranya kita untuk menarik pelanggan biar dia tuh yakin untuk membeli ya kita harus yakinin kalau barang itu udah bagus, udah disortir, udah di laundry ya, udah rapi gitu. Udah rapi ya. Biasanya kan dari bongkar balnya itu kan emang lecek, kotor gitu. Jadi kita harus di laundry gitu. Wah, berarti laundry ini ya ulang, 2 kali kerja iya. berarti ya. Bongkar, milah dari prosesnya. Bongkar, milah, habis milah kita cuci. Setrika Laundry, lagi. setrika uap. Waduh, baru di ini ya Baru bisa dipajang. dipasarkan. Nggak ya. bisa langsung bongkar langsung gini lecek dia jelek kelihatannya. Iyalah jelek pastinya ya. Kayak barang apaan aja. Dulu saya sempat sih kalau di mana namanya di Jakarta itu kan ya ada namanya ya hampir sama sih ya baju cewek campur branded semua. Tapi namanya cakar bongkar gitu loh. Itu pasar gitu kan. Iya, dibongkar terus kita ngambil rebutan. Rebutan. Cakar baru dibuka ya itu. Tapi nggak kemasannya nggak rapi gitu masih masih lecak-lecak gitu. Tapi di ininya di apa namanya kayak karpet gitu. Iya, itu ada gitu. Kayak begitu. Tapi harganya 5.000, 10.000 kayak begitu. Waduh, kadang ada yang kegedean. Kita mesti ngecilin lagi ya kan. Nah, ada nggak kira-kira pembeli yang mungkin suka nih sama baju ini misalkan kan, tapi ukurannya kecilan. Itu gimana tuh? Apakah harus merekomendasikan ini sama nih modelnya? Gimana? Kalau bisnis baju thrifting itu hanya ada satu tiap modelnya. Jadi kalau emang nggak muat, nggak ada lagi model itu gitu. Pokoknya limit lah ya. Limited. limited edition ya. Oke. Oke Bu Desi, satu lagi nih, mungkin bagaimana cara kita mengatasi? Mungkin udah banyak di sini ya yang menggeluti bisnis thrifting pre-love ya. Ada berapa kalau nggak salah saya lihat tuh ada di sebelah timur.
Timur juga ada toko kan. Mungkin Ibu Desi kenal kali ya? Enggak. Oh nggak kenal ya? Oh berarti Ibu Desi mainnya sebelah barat ya? Sebelah barat mungkin the one and only Ibu Desi aja atau ada yang Banyak yang jual bisnis thrifting ini di sini. banyak ya? Setahu saya udah, yang saya tahu ya di daerah Singaraja ini empat toko deh kayaknya. 4 toko di Singaraja ya. Oke. Bu Desi apa nggak mau ke ini beralih ke cowok selain cewek nih ya? Saat ini Bu Desi kan lebih dominan ke cewek, fashion cewek ya kan. Sekarang tuh kalau nggak salah dilihat anak-anak muda sekarang malah pengen cari sepatu branded ya kan. Malah di Facebook kalau nggak salah saya sempat lihat tuh banyak tuh yang jual sepatu-sepatu branded dengan harga yang terjangkau ya kan, tidak sesuai dengan aslinya. Apa nggak sempat punya pemikiran seperti itu, Bu Desi? Kalau untuk pemikiran untuk mencoba menjual barang cowok itu ada, cuma masih kendala di modal dan barang cowok-cowok tuh emang mahal-mahal banget. Mahal-mahal ya? Jadi takutnya nanti gitu. yang bisa kejual tuh paling hanya brandednya aja. Terus yang badan sama kaki tuh susah biasanya dijual kalau barang cowok. Karena cowok-cowok biasanya maunya yang brand aja. Iya, saya enggak tuh. Iya. Oke. Oh gitu ya. Berarti Ibu Desi sangat memahami ya segmen pasar di Singaraja ini ya. Yang kalau cewek di Singaraja ini sukanya yang waduh ini. Kalau yang cowok, wah emang sih ya. Kalau cowok-cowok itu egonya emang luar biasa, gengsinya ya. Kalau cowok itu lebih ke brand dia. Lebih ke mau branded di ya. harga berapa diambil aja kalau udah. Nah, apalagi seperti itu, mungkin bisa dicoba. Tapi kan dalam bal tuh kita nggak tahu isi brandnya berapa, jadi Iya. mungkin nanti untung ruginya belum tahu kalau barang cowok. Tapi kalau barang cewek udah tahu mau untung rugi berapa, udah pasti laku gitu. Bisa diolah kita untuk barang cewek. Terus kalau boleh tahu Mbak Desi menjalankan bisnis thrifting pre-love ini sendirian atau join sama teman atau bersama keluarga? Untuk bisnis ini sendirian. Sendirian. Iya. Luar biasa dari ya. kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang. Dari kecilnya dari umur berapa tuh? Maksudnya dari modal kecil sampai dari modal sekarang kecil bisa gitu. buka toko. Iya, luar biasa ya Mbak Desi ya. Umurnya berapa Mbak Desi sekarang kalau boleh tahu? 25. 25, waduh, udah pinter bisnis ya, waduh. Oke, mungkin apa ya? Gimana sih mungkin cara apa? Ini ada pertanyaan sih dari teman-teman. Cara kita mengemas barang pre-love itu dengan baik. Itu caranya apa ya? Apakah bisa barang-barang yang sudah mungkin dibilang reject ya? Reject itu dalam arti cacat total atau gimana? Reject itu apakah ada yang masih bisa diperbaiki atau gimana? Reject itu ada yang noda, ada yang robek, ada yang udah kayak jamuran gitu. Terus ada yang robek di bagian bawah, kalau itu bisa kita olah kayak di crop gitu, kita jual lagi bisa. Terus untuk yang noda kalau nodanya bisa dihilangkan kita bawa laundry. Terus kalau bisa hilang kita jual lagi gitu. Tapi kalau udah nggak bisa ya kita nggak jual, kita pakai di rumah aja gitu. Kalau ada yang minta boleh ngambil gitu. Boleh ngambil. Di keranjang biasanya tak taruh. Itu sih ya Kekurangan thrifting itu. Kekurangan thrifting itu ya. Waduh, kalau lebih banyak pernah nggak ngalamin gitu Mbak Desi? Kalau tiba-tiba satu bal kita bongkar, waduh kebanyakan reject nih gitu. Pernah, bukan reject sih. Kalau sekarang tuh banyak oknum-oknum yang nakal gitu loh. Satu bal tuh di repacking dia, terus isinya tuh itu udah semua barang reject, harganya lumayan tuh. Terus diisi barang-barang reject robek, terus nggak sesuai model yang kita beli gitu. Biasanya kekurangannya. Tapi karena udah terbiasa jadi jalanin aja. Itu ya. Kekurangannya soalnya bisnis thrifting. Oh iya. Berarti kalau kita mau beli satu bal itu dihargain berapa katanya per pieces? Satu balnya kalau dari beda-beda sih dari jenis balnya. Kalau kaos tuh harganya kalau kaos harganya dari 4.500.000 sampai 5 juta. Terus kalau blus dan kemeja gitu nyampe di 9 juta. Sampai di 9 juta. Terus kalau jas gitu 5 jutaan. Celana pendek 5,5 gitu. Beda-beda dia harga bal tiap-tiap jenis yang kita request ya. Oh gitu. Baik.
Waduh, yang paling mahal berarti jas ya? Jas. Bukan, blus dan kemeja. Blus dan kemeja ya. Waduh, sampai 9 jutaan ya? Iya. Iya. Berarti itu memang harus diputer ya. Pernah nggak beli jas begitu, pernah ya? Pernah. Masih ada sisa gitu tiba-tiba? Pernah, semua barang pasti ada sisanya, tapi pintar-pintar kita untuk promosiin aja sih. Sebenarnya habis semua. Habis semua. Cuma ada tahapannya dari harga tinggi, harga rendah sampai kita jual sell gitu. Oke. Luar biasa. Untuk mendengar setiap persatu RRI Singaraja di Indonesia Bisa di segmen kita di kesempatan siang hari ini, kita akan undang Anda untuk bergabung di 0362246644 jika mungkin ingin bertanya-tanya tentang bisnis thrifting pre-love ya, bagaimana cara memulainya mungkin, atau ya ingin sekedar sharing lah ya. Kami juga membuka di line WhatsApp di 0811399990 ya. Baik, sebelum kita lanjut Mbak Desi ya, mungkin ada tips-tips sekali untuk pendengar setia mungkin dari obrolan kita tadi terinspirasi ingin membuka bisnis thrifting pre-love. Tips-tips yang pertama harus dilewati. Jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Coba aja dulu. Kalau seandainya punya modal 5 juta nih, apakah berani? Mungkin mikir kali ya, punya tabungan 5 juta aja nih. Tiba-tiba kita pengen bisnis thrifting. Nah, kebanyakan orang sih mikir gini ya, Mbak Desi ya. Kita mau nyarinya itu di mana gitu loh. Barang-barangnya ini di mana gitu. Mungkin Mbak Desi punya rekomendasi atau gimana? Kalau untuk biasanya pemula disaranin sih beli paket usaha dia, nggak usah dulu ngambil bal, karena nanti kalau kita langsung ngambil bal mental kita pasti langsung down. Oh gitu, ada paket-paketnya ya? Kebetulan saya juga jual paket usaha untuk dijual lagi, harganya beda sama harga di toko. Jadi untuk kalian yang mau nyoba usaha, kontak aja di. Iya. Berapa dong? Ayo dong. Di 085857269264. Dan gitu. bisa follow juga IG-nya di passion_id_singaraja. Iya, luar biasa. Oke, paket-paketnya nih, kita sekarang berbicara paket ya, paket yang untuk bagi pemula. Itu apakah kita bisa order atau request dengan satu jenis atau bisa dicampur? Bisa request sesuai yang diinginkan bisa. Contohnya dia pengen kaos dalam, misalkan dia punya modal 1 juta, dia bisa dapat kaos 50 pieces. Itu dia udah nggak ada resikonya, maksudnya di laundry udah kita yang laundry, diisi tag harga sudah kita, dia terima beres, tinggal dia foto dan jual aja gitu. Gitu, itu berarti bukan barang-barang ini ya, bukan kita langsung terima langsung kita milih-milih lagi, enggak. Itu udah gini banget, udah aman banget, nggak ada resikonya. Udah kita yang nanggung resiko, jadi lebih baik beli paket usaha aja untuk yang pemula. Tapi kalau udah punya mental yang luar biasa, ambil aja bal, nggak apa-apa. Ambil aja bal, nggak apa-apa ya. Oke. Waduh, berarti ini memang butuh mental yang ini ya, mental yang kuat ya, apalagi kan yang namanya barang reject itu secara tidak langsung kita punya pikiran tuh pasti, waduh, gimana, muter lagi kan, mungkin kita bisa order lagi ya kan, cari jenis yang lain lagi ya. Selama ini yang mungkin Mbak Desi cari jenis-jenis apa aja selain ini, kemeja? Untuk di toko banyak jenis. Yang sekarang lagi laris-larisnya apa nih kalau untuk fashion wanita? Kardigan, baju kaos selalu laris sih, karena baju kaos apalagi yang branded laris banget. Kadang sehari udah ludes gitu. Sehari udah ludes? 1 bulan tuh bisa bongkar bal tuh 30 bal. 30 bal. Wah. Karena emang lagi ngetren-ngetrennya gitu. Terus tahu ngetrennya itu dari mana? Dari IG atau dari mana? Dari model-model dulu ya 2020 tuh baru pas baru nyoba tuh sebenarnya nggak ngetren sekarang. Ini ngetrennya tuh udah dari 2023 sampai 2024 ini ngetren banget di Instagram, di TikTok, apalagi di TikTok kan banyak yang live TikTok gitu untuk jualan baju trip gitu. Sekarang emang
larisnya tuh di TikTok sama di Instagram. Banyak banget yang jual Berarti sekarang. Mbak Desi aktif juga di TikTok. Untuk di TikTok hanya promosi dikit aja. Kalau Promosi lebih gininya di IG, di Instagram. Di Instagram ya. Waduh, luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut, Mbak Desi, kita mau break sejenak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang bisnis thrifting pre-love. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Satu lagu ya dari Ada Band dengan Setengah Hati. Jangan setengah-setengah ya kalau misalkan ingin memulai bisnis thrifting pre-love ya. Harus punya mental yang apa ya, 100% ya. Oke, sekarang kita lanjut ya Mbak Desi ya, untuk ngobrolin tentang bisnis thrifting pre-love. Mungkin Bu Desi punya rekomendasi kali, di mana sih kita bisa mendapatkan barang-barang pre-love ini untuk bisa kita jual? Untuk balnya? Iya, untuk balnya. Kalau untuk balnya saya sendiri tuh ngambil di Tabanan di Pasar Kodok. Di sana gudang balnya. Terus kalau untuk di luar tuh bisa juga ngambil di Jakarta. Terus di Bandung juga ada. Tapi kalau di Bali tuh di Tabanan. Kalau di Bali itu di Tabanan, memang pusatnya di Iya, Tabanan. di Tabanan. Ya. Berarti Mbak Desi sebelumnya pernah berkunjung ke sana ya untuk survei ya? Untuk berkunjung sekali aja. Terus selanjutnya tuh hanya lewat WA aja. Lewat WhatsApp aja. Butuh bal ini, terus dikirim videonya, langsung dikirim ke Singaraja. Gitu. Berarti lebih safety mana kalau menurut Mbak Desi? Safety belanja di Tabanan kah atau kita belanja di luar pulau seperti Bandung, Jakarta seperti itu? Lebih aman di Bali sih. Di Bali sih ya. Kalau di luar tuh kan isi biaya ongkir lagi yang mahal. Oh gitu, ada ongkirnya. Iya. Tapi memang kalau di luar itu lebih murah ya katanya sih. Sama aja, Sama cuma kadang di sini nggak ada yang barang yang kita butuhin, kita harus mau nggak mau ya ambil di luar gitu. Oh gitu. Berarti Tabanan semua jenis ada ya, jaket cowok semua jenis semua. ada. Cuma stoknya itu nggak banyak. Kadang kan kita nyari ini nggak ada, kita mau nggak mau kita butuh kan nyarinya di luar gitu. Kalau udah kepepet nyari di luar. Pernah nggak Mbak Desi berpikir gitu ya, apakah lebih baik, lebih efektifnya kita belanja ke Tabanan langsung memilah-milah ya dengan satu jenis yang sama ya? Nah, bisa nggak belanja seperti itu atau gimana? Atau mereka yang menentukan? Kalau untuk kita beli, kalau itu namanya bookingan gitu loh. Ada kayak yang ngejual bal, tapi kita nggak perlu banyak perlu bajunya, kita bisa booking yang kita mau aja. Misalkan dari bal itu kita pilih 100 pieces gitu, tapi harganya agak mahal dia gitu. Itu sistem booking namanya kalau di bal gitu. Dan itu bisa mau kita jaket gitu bisa, cuma harganya agak mahal kalau kita beli booking gitu. Sisanya kita nggak ambil gitu, kita cuma ambil 100 pieces dari satu bal itu gitu. Berarti kita bisa milih lah ya. Bisa. Gitu ya. Kalau beli satu bal itu memang yang menentukan mereka. Iya. Kita misalkan butuh bal kaos, terus tapi kita nggak mau ngambil balnya, boleh kita booking 100 pieces dengan harga misalkan 20.000. 100 pieces sampai 200 pieces itu kita ambil di harga 20.000 per pieces. Tapi sisanya kita nggak ambil. Tapi kalau kita pikir-pikir, satu bal itu harganya kan 4.500.000 sampai 5 juta. Terus 20.000 kali 200 kan 4 juta. Iya. Kan sisanya itu kalau kita jual masih lumayan kan gitu. Tapi untuk yang pemula boleh booking gitu. Sistem booking itu boleh. Tapi kalau dipikir-pikir rugi juga ya. Kalau kita misalkan belanja 100 pieces kita pilih ya, daripada beli bal mereka yang menentukan dan jumlah kuantitinya lebih banyak yang kita dapat ya. Ada untung ada ruginya sebenarnya. Ada untung. Main ini sih ya, main apa ya? Estimasi apa ya? Aduh. Memang harus punya hitung-hitungan yang kuat ya Mbak Desi ya. Oke Mbak Desi, mungkin sebagai ini kali ya, sebagai motivasi untuk pendengar kali ya, jika ingin memulai bisnis thrifting pre-love ini, apakah kita harus memulai langsung
kalau apa namanya untuk publikasi sih mereka ya paling masalahnya terletak di sana ya. Betul. Masalah publikasi, masalah promosi ya. Mungkin agak susah kali ya untuk berjualan seperti biasa sih adik-adik kita seperti Iya. itu ya. Itu gimana? Untuk Kalau untuk awal-awal mulai coba aja dulu, kalau udah lancar pasti bakalan bertahap dia. Kita harus kayak gini lagi nih biar kita bajunya laku, kita harus seperti ini lagi gitu. Kita harus punya inspirasi gitu. Kita harus lihat-lihat juga cara orang lain mempromosikan gitu. Kayak dulu saya contohnya nggak pandai jualan juga, terus tiba-tiba gimana ya caranya biar baju ini laku, mau kita foto semenarik mungkin, kita pakai, terus kita video di kaca gitu. Gitu sih caranya, harus pinter-pinter pinter-pinter ya. promosi. pinter dari kita ya. Pokoknya kreativitas kita ini jalan lah ya. Iya, istilahnya. harus gitu. Oke. Sebelum kita tutup obrolan kita di Indonesia Bisa ini, Mbak Desi mungkin punya kata-kata terakhir motivasi untuk pendengar. Tentang bisnis lah, UMKM lah, thrifting. Pokoknya mungkin entah itu pengalaman-pengalaman dari Mbak Desi, mungkin bisa diceritain. Gimana? Untuk kalian yang mau mencoba bisnis nggak apa-apa, coba aja dulu. Jalan enggaknya gitu udah hal biasa, coba aja. Contohnya seperti saya, dari jualan bawang, jualan telur, semua udah saya lewatin itu sampai berjodoh di bisnis ini dan lancar di bisnis ini gitu. Untuk kalian ya coba aja dulu, pasti ada pasnya gitu. Coba aja, jangan takut untuk mencoba, gitu aja sih intinya. Gitu aja, jangan takut untuk mencoba ya. Iya. Walaupun punya duit segini 1 juta, ada kok Iya. pakai 1 juta. Dulu ya kan? saya modalnya 200.000 itu. Iya. Tapi kalau untuk lebih amannya, main safety-nya mungkin disarankan ke Tabanan aja dulu. Iya. Ya. Kita main lokal aja dulu Iya, ya. ke Tabanan dulu. Kalau kejauhan bisa ke toko langsung. Lihat-lihat aja Bener, dulu, bener. siapa Lihat-lihat tahu caranya. cocok. Mungkin bisa konsultasi Iya. sama Mbak Desi ya. Iya, bisa. Oke, nanti kayaknya saya terinspirasi juga nih, pengen bisnis sepatu nih. Boleh. Tapi Sepatu. kalau sepatu mahal dia. Oh, mahal ya jatuhnya ya. Berarti Iya, itu mahal. sama ngambil karungan atau gimana? Dia itu ngambil misalkan 100 pasang gitu. Ngambil per pasang, dia bukan karungan. Satu koli emang cuma isinya tuh dikit, dia nggak sebanyak baju-baju balan Karena gitu. mungkin beratnya kali ya. Oke. Jadi satu kodi mungkin berapa pasang gitu ya? Iya, mungkin 100 pasang tuh harganya 15 juta atau 20 mungkin. Oh gitu ya. Iya, Itu udah campur ya barangnya. campur. Ada yang reject, ada ini ya. Berarti kita benerin lagi dong ya. Untuk sepatu belum tahu ya. Oh, belum Nggak tahu ya? pernah Oh, karena nggak belum pernah. pernah. Modalnya gede ya. Modalnya gede banget gitu. Mending yang baju-baju biasa aja dulu ya. Iya, baju cewek. Oh, baju cewek. Baik Mbak Desi, terima kasih banyak ya Iya. atas kehadirannya di Pro 1 RRI Singaraja, sudah ngobrol-ngobrol bersama kita di Indonesia Bisa ya. Semoga obrolan kita tadi bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Iya. Ya, siapa tahu pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja mungkin punya niat, mungkin punya modal 5 juta. Ya, mulai dari kecil, jangan kan 5 juta ya, 1 juta ya. Bisa 1 langsung juta konsultasi. 500.000 bisa. 500.000 juga bisa ya, langsung ke toko langsung Langsung ya. ke toko. Konsultasi sama Mbak Iya. Desi ya kan untuk memulai bisnis thrifting pre-love ya. Waduh, karena sekarang kita sudah berada di menit 50 lepas dari jam 11. Sekali lagi terima kasih Mbak Desi Iya. atas kehadirannya di studio kami. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami karena saat lagi tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga dalam dinamika olahraga ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi, kanal informasi.